Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan ya akhi wa ukhti dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kabar baik, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, perkenalkan, nama saya Rira Saktavianti, dan di sebelah kanan saya ada teman kita yang bernama Devi Andriani. Oke, nah di sini pada kesempatan kali ini saya dan dengan Kak Devi akan berkolaborasi atau bersharing-sharing tentang salah satu materi atau topik pembahasan yang cukup menarik pada era modern saat ini, yaitu tentang pemuda hijrah. Nah, penasaran bukan? Oke, langsung saja kita tanya-tanya ya, atau kita sharing-sharing dengan Kak Devi. Apa sih pemuda hijrah itu? Apa sih yang akan dibahas nanti? Oke, langsung saja nih Kak Devi. Menurut Kak Devi sendiri, apa sih arti hijrah itu? Hijrah di sini mungkin banyak yang mengatakan bahwasanya hijrah itu ya hijrah di zaman Rasulullah SAW ya. Iya. Yang dimana pada waktu itu Rasulullah itu berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, seperti itu. Tetapi ternyata hijrah itu banyak artinya. Dalam artian luas pengertiannya seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti kita bahas. Nah, kalau jika dilihat dari secara syar'inya, itu terdapat dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum. Nah, ketika dilihat dari Al-Quran dan hadis, hijrah itu berarti khusus, yang mana hijrah itu artinya berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Seperti Nabi Rasulullah SAW itu berhijrah dari Mekah dan ke Madinah. Nah, jika dilihat secara umumnya, itu makna hijrah yaitu berpindah dari suatu tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Oke. Seperti itu. Jadi memang untuk hijrah ini sendiri banyak artinya seperti itu. Jadi tidak harus kok kita itu memandang bahwasannya hijrah itu ya hijrah pada zaman Nabi. Oke. Untuk sekarang ini modernisasi ini tidak ada hijrah. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan salah pengertian seperti itu. Salah pengertian bahwasanya hijrah itu hanya ada pada saat Rasulullah SAW pada zaman dahulu seperti itu, di zaman Nabi saja. Ternyata di era modernisasi ini itu ada hijrah namanya. Jadi sesuatu yang kita perbuat dalam kebaikan itu sudah disebut juga dengan berhijrah seperti itu. Wah, sudah banyak sekali ya, sudah lengkap sekali pengertian dari hijrah menurut Kak Devi sendiri dan menurut agama Islam yang Kak Devi ketahui gitu. Jadi pada intinya hijrah itu bukan berarti kok hijrah dari pada zaman dahulu gitu ya Kak ya, dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah atau sebagainya gitu Kak ya. Jadi hijrah di sini menurut Kak Devi tadi dan menurut ajaran agama Islam, hijrah itu adalah perpindahan dari yang kurang baik menuju hal yang baik. Oke, seperti itu. Masya Allah. Itu sudah lengkap sekali ya teman-teman tentang pengertian dari hijrah sendiri. Oke, tadi pengertian hijrah tadi sudah dijelaskan, dijabarkan dengan lengkap oleh Kak Devi. Nah, selanjutnya nih saya ingin bertanya tentang mengapa sih Kak seseorang yang berhijrah itu sering dikucilkan atau dimusuhi oleh orang lain? Nah, bahkan ada dalam suatu keluarga yang dimana salah satu keluarga itu ada yang berhijrah. Bahkan yang seseorang yang berhijrah dalam keluarga tersebut bisa dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Nah, itu menurut Kak Devi bagaimana itu? Oke, silakan Kak Devi. Oke, perfect ya, pertanyaannya sangat bagus. Kita sharing-sharing saja, oke. Oke, terima kasih. Nah, mengapa sih seseorang yang berhijrah dalam kebaikan itu sering dikucilkan? Bahkan tidak jarang di satu keluarga yang misalnya ada satu orang di keluarga itu ada yang berhijrah nih, berbuat kebaikan, tapi kok malah dikucilkan seperti itu. Nah, itu kan pertanyaan yang harus dijawab ya, kenapa gitu kan, kenapa seseorang itu
berbuat kebaikan tetapi malah dikucilkan seperti itu. Nah, dari ini kita bisa lihat dari beberapa sisi. Nah, yang pertama itu dari sisi sunatullah, dan ada lagi dari sisi human error, emang itu dari anaknya yang nakal, dan bisa dilihat juga dari sisi psikologi. Dari sisi psikologi orangnya itu. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu dari sisi sunatullah. Dari sisi sunatullah itu emang dari dulu, dari zaman dahulu, orang yang melakukan suatu kebaikan itu pasti dikucilkan. Itu pasti dikucilkan. Itu jadi bukan suatu hal yang awam lagi untuk kita ketahui seperti itu. Karena untuk menuju kebaikan itu tidak mudah. Banyak rintangannya sebenarnya. Banyak rintangannya sekali gitu. Jadi emang udah dari zaman Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri menyebarkan kebaikan itu emang kan banyak banget halangan, rintangan, dikucilkan, ditimpuk batu dan lain sebagainya gitu kan. Karena emang banyak banget cobaannya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Dan bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita. Karena untuk memperkuat iman kita seperti itu. Nah, dari sisi lain ya, kita itu dimusuhi dari sisi psikologinya. Yang mana ini juga merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Nah, dijauhkan kita dari orang-orang, dari lingkungan yang lama, yang kurang baik untuk kita. Lalu kemudian kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang baru, yang dengan lingkungan yang baru, yang itu jauh lebih baik. Seperti itu. Membawa dampak lebih baik gitu ya kayaknya. Membawa dampak yang lebih baik untuk kita. Gitu. Jadi artian ya kita dijauhkan dengan orang-orang yang memberi warna yang tidak baik untuk kita, dipertemukan kita dengan orang-orang yang baru, di lingkungan baru pula, yang mana di lingkungan yang baik itu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di lingkungan yang baru itu kita saling mengingatkan, ada yang mengingatkan bahwasanya sesuatu itu tidak baik untuk kita, jadi ditinggalkan seperti itu. Jangan. Dalam artian banyak larangan untuk sesuatu yang tidak baik, kurang baik untuk diri kita dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Yang ketiga ya, yaitu dari sisi human error. Dari orangnya ya, dari orangnya. Jahil biasanya kan, atau anaknya yang nakal seperti itu. Nah, dimana itu dimusuhinya karena dia itu ngegas, dalam artian iya itu tidak tidak berbicara dengan porsinya seperti itu. Bahkan banyak sekali anak-anak yang bahasanya itu kasar kepada kedua orang tuanya kan, menggunakan nada yang tinggi kepada orang tuanya. Nah, karena semangat yang berlebihan itu tadi, ngegas itu tadi, ngomong ya. yang secara berlebihan itu tadi, itu tidak dibimbing dengan ilmu, itu bahaya. Itu bahaya. Kita berbicara tapi tidak didasari oleh ilmu tauhid ya, kita belum bahasanya belum menguasai seperti itu, tuh bahaya sekali seperti itu. Jadi ya emang dari orangnya itu, dari sisi orang pribadinya, dari sifatnya seperti itu. Jadi tadi ada 3 dan dilihat dari sisi ya, mengapa kok seorang yang berhijrah itu dikucilkan. Ada dari sisi psikologinya, ada emang dari orangnya, human error itu tadi, nakal. Nah, dari sisi sunatullah, kalau emang dari sisi sunatullah itu kan emang sudah jelas sekali ya, bahwasanya emang dari dulu seseorang yang ingin melakukan suatu kebaikan itu emang banyak sekali rintangannya seperti itu. Banyak sekali halangan, rintangan yang emang harus dihadapi, yaitu guna untuk memperkuat iman sebenarnya.
siapa sih yang paling kuat bertahan seperti Oke. itu. Dengan begitu imannya kuat, nggak bisa digoyahin lagi kan. Ini secara tidak langsung diseleksi ya oleh Allah itu ya Oke. Semua orang kan emang punya porsinya masing-masing ya. Iya. Punya porsinya masing-masing. Jadi Allah itu kan sudah dijelaskan juga bahwasanya Allah itu memberi cobaan ke hambanya tanpa melampaui batas kemampuan Hambanya. dari hambanya tersebut. Seperti itu. Mantap nih jawaban dari Kak Devi. Jadi pada intinya tuh seseorang yang melakukan kebaikan itu tidak melulu lurus gitu, tidak ya. Pasti ada kadang bebatuan yang bebatuan, menghalang gitu. kadang ada beloknya, Oke, ada tanjakannya. cuglekannya. Oke. Seperti itu. Masya Allah sekali teman-teman ya, jawaban dari Kak Devi sudah sangat jelas sekali, sudah sangat rinci ya. Jadi kita bisa paham apa sih, kenapa sih kok banyak orang yang berhijrah itu dikucilkan atau dimusuhi oleh orang-orang sekitar. Oke. Nah, ini meningkat ke pertanyaan terakhir nih Kak Devi. Saya ada pertanyaan satu lagi. Di mana seseorang yang berhijrah itu kan tujuan utamanya adalah istiqomah. Istiqomah atau dalam artian itu tetap pada porsinya dalam berhijrah. Nah, yang jadi pertanyaan saya menurut Kak Devi, apa saja sih Kak langkah-langkah agar kita tuh bisa beristiqomah dalam berhijrah gitu? Silakan Kak Devi. Oke, baik, terima kasih. Super sekali. Pertanyaannya wow sekali, perfect. Bagus. Oke, baik. Gimana sih caranya kita itu agar istiqomah dalam berhijrah? Nah, di situ sebenarnya jawabannya ada di surat Al-Fatihah ya. Di situ sudah jelas bahwasannya surat Al-Fatihah di situ tuh banyak pokok-pokok dari hidayah. Kita mohon kepada Allah supaya kita dikuatkan imannya seperti itu, diberikan keteguhan atas hidayah yang telah diberikan, diberikan petunjuk atas hidayah tersebut. Karena kan manusia kan kita dapat hidayah ya, bukan mukjizat. Karena mukjizat itu kan hanya diberikan kepada Rasul, Nabi ya, yang dapat mukjizat. Sebagai manusia biasa ini Allah memberi hidayah kepada kita untuk memperkuat iman tadi. Nah, kemudian meminta ke jalan yang lurus. Lalu kemudian jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, itu Nabi dan Rasul. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin istiqomah itu harus serius dalam belajar. Belajar apapun itu selagi itu baik. Jadi harus benar-benar belajar dengan bersungguh-sungguh. Dengan begitu, insya Allah ilmu kita akan barokah seperti itu. Dan ketika kita belajar itu harus pada guru, harus ada gurunya, seperti itu. Gitu, Kak. Jadi jangan kita belajar itu tidak ada gurunya. Nanti takutnya salah penafsiran, itu bahaya sekali. Salah pengertian gitu, salah pengertian ya? Seperti itu, tidak mau menerima masukan seperti itu kan. Merasa benar tadi tuh Kak ya? Iya, merasa sudah paling benar. Sebenarnya bukan merasa paling benar sih, kemungkinan ya salah penafsiran itu tadi. Makanya bisa melenceng seperti itu. Nah, ditakutkan bukan cuman dari yang belajarin tadi, takutnya ada saudara atau temannya yang sudah beritahu ternyata ilmu itu salah seperti itu atau kurang tepat. Seperti itu. Lalu soal berpenampilan. Berpenampilan. Jadi kita itu jangan maksudnya jangan berpenampilan yang secara berlebihan seperti itu. Karena berpenampilan berlebihan itu juga tidak baik. Karena emang pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu kan memang tidak baik ya. Benar sekali. Suatu berpenampilan atau pola pikir. Nah, maka dari itu kita itu meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus di dalam jalan yang sesat seperti itu ataupun jalan yang disesatkan. Mungkin cukup itu. Masya Allah sekali ya teman-teman ya, ada langkah-langkah yang menurut Kak Devi tadi agar kita beristiqomah berhijrah. Nah, di sini saya menangkap langkah-langkahnya itu yang pertama niat ya Kak ya. Niat itu seseorang yang berhijrah itu harus dilandasi dengan niat yang kuat. Tekad niat itu harus dilandasi.
Dan yang kedua ada tadi serius dalam belajar. Serius dalam belajar. Ini juga penting nih teman-teman. Di saat kita sudah memiliki niat tapi tidak ada keseriusan dalam belajar itu percuma. Nah, satu lagi ini harus ada gurunya. Oke. Nah, ini Harus ada gurunya. saya setuju dengan pendapat Kak Devi karena dimana kita tidak ada gurunya, kita salah langkah, kita sudah berprinsip dengan langkah kita dan alhasil kita salah, tidak ingin dibenarkan oleh orang lain, itu sangat bahaya sekali teman-teman. Oke, pembahasan kali ini sungguh luar biasa, sangat luar biasa, Masya Allah. Sudah dijabarkan, dijelaskan oleh Kak Devi dari pengertian hijrah sampai langkah-langkah dalam beristiqomah untuk hijrah. Nah, buat teman-teman sekalian, apabila ada masukan atau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa ditanyakan kembali untuk pertemuan yang akan datang atau kesempatan yang akan datang. Nah, oke, itu tadi ya penjabaran tentang pemuda hijrah, di mana ada 3 poin pertanyaan yang sudah saya lemparkan kepada Kak Devi dan sudah dijawab dengan Masya Allah luar biasa, dijabarkan dengan rinci. Semoga penjabaran dari narasumber kita, Kak Devi Andriani, bisa bermanfaat bagi saya maupun bagi yang mendengarkan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak penjabaran atau penjelasan dari Kak Devi. Oke. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin sharing-sharing lebih lanjut, bisa nih kita hubungin Kak Devi selaku narasumbernya dan bisa tanya-tanya langsung kepada Kak Devi. Oke, pertemuan atau kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang, terutama dengan topik-topik menarik lainnya. Oke. Apabila ada salah kata, saya Aris Oktavianti mohon maaf. Pada Allah kami mohon maghfirah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Kak Devi. Selamat bertemu kembali. Terima kasih. Sehat-sehat Kak Devi ya. Amin. See you next time. Yuk.